Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari tim Kokoflow ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Kokoflow Inovasi Tepung Berbasis Limbah Kelapa untuk Produk Pangan Fungsional. Ide usaha ini berangkat dari melimpahnya produksi kelapa di Indonesia yang menghasilkan limbah atau ampas kelapa dalam jumlah besar. Namun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pangan sehat, tinggi serat, dan bebas gluten terus meningkat. Melalui Kokoflor ini, kami berupaya mengubah limbah ampas kelapa menjadi produk pangan yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi kesehatan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai dengan latar belakang, solusi yang ditawarkan, analisis pasar, dan strategi bisnis, hingga aspek keuangan dari usaha Kokoflor ini. Tim kami itu ada Next. anggota Ketua Cynthia Cantika dengan NIM 240751105, anggota 1 ada Rahmat Ilham, anggota 2 ada Angga Meli Chandra, dan dosen pembimbing ada Ibu Dr. Siti Hajar Taitami, SST MPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Ilham. Kepada Rahmat Ilham dipersilakan. Baik, di pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Nah, namun pemanfaatan kelapa masih didominasi oleh produk konvensional seperti santan dan minyak kelapa. Di sisi lain, ampas kelapa sering dianggap limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, ampas kelapa memiliki kandungan serat yang tinggi dan berpotensi diolah menjadi produk pangan yang bernilai ekonomi. Selain itu, masih terdapat masalah gizi seperti stunting dan rendahnya konsumsi serat di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pangan sehat yang berbasis bahan lokal dan berkelanjutan. Nah, next. Nah, ini beberapa masalah yang kami identifikasi. Limbah ampas kelapa masih banyak terbuang. Terus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan sehat dan bebas gluten. Lalu harga tepung kelapa yang beredar di pasaran masih relatif mahal. Dan kurangnya alternatif MPASI dan camilan sehat untuk balita. Permasalahan inilah yang menjadi dasar lahirnya Kokoflor. Nah, sebagai solusi kami mengolah ampas kelapa menjadi tepung kelapa fungsional yang memiliki nilai gizi tinggi. Produk yang kami tawarkan terdiri dari dua varian, yaitu Kokoflor Original dan Banana Coconut Cake Mix. Melalui inovasi ini, limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual tinggi sekaligus mendukung pola hidup sehat masyarakat. Next. Nah, tujuan mulia dari Kokoflor ini yaitu tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tapi tujuan kami adalah meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pangan fusional, memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal, mengurangi limbah agroindustri, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya silakan kepada anggota kedua saya untuk menjelaskan analisis pasar dan strategi bisnis. Kepada Angga, dipersilakan. Baik, baik. Di sini saya akan menjelaskan analisis pasarnya, yaitu target pasar utama kami adalah tentunya orang tua dari balita dan juga generasi Gen Z dan milenial yang menjalani gaya hidup yang sehat, dan juga pelaku usaha atau patisserie, juga konsumen produk lokal dan juga oleh-oleh. Potensi pasar ini sangat besar karena jumlah balita di Indonesia mencapai lebih dari 22 juta jiwa dan tren konsumsi pangan sehat terus meningkat setiap tahun. Next, Cynthia. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Ini nih kami lakukan melalui pendekatan online dan juga offline. Untuk pemasaran online, kami memanfaatkan Instagram, TikTok, WhatsApp, Shopee, dan juga Tokopedia. Sedangkan pemasaran offline dilakukan melalui bazar kampus, pameran pangan sehat,
kegiatan parenting, dan juga posyandu. Kami juga menggunakan strategi edukasi melalui konsep konten resep sehat dan informasi gizi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu produk. Coco Flour memiliki dua produk utama, yaitu yang pertama Coco Flour original, yaitu tepung kelapa yang tinggi serat yang dapat digunakan sebagai bahan berbagai olahan makanan. Nah, yang kedua yaitu ada Banana Coconut Cake Mix, yaitu campuran siap pakai yang memudahkan konsumen membuat cake sehat di rumah. Kedua produk ini dibuat dari bahan alami tanpa pengawet dan tanpa pewarna buatan. Nah, next untuk selanjutnya itu keuangan. Kebutuhan modal awal usaha Coco Flour adalah sebesar 4.684.500. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan dana tersebut digunakan untuk pengadaan bahan baku, alat produksi, kemasan, legalitas produk, serta kegiatan pemasaran. Karena bahan baku utama berasal dari ampas kelapa yang bernilai rendah, biaya produksi dapat ditekan sehingga usaha memiliki potensi keuntungan yang cukup baik. Next untuk analisis SWOT. Analisis SWOT kami adalah yaitu strength-nya itu ada tinggi serat, bebas gluten, ramah lingkungan, dan juga harga yang kompetitif. Dan untuk weakness-nya merek masih baru dan kapasitas produksi masih terbatas. Nah, untuk opportunities-nya meningkatnya tren hidup sehat dan pertumbuhan pasar pangan fungsional. Dan terakhir, threats persaingan produk sejenis dan perubahan harga baku. Nah, mungkin sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Cynthia. Baik, pada kesimpulan, sebagai penutup, Coco Flour ini merupakan inovasi tepung kelapa yang berbasis limbah ampas kelapa yang menggabungkan aspek kesehatan, ekonomi, dan lingkungan dalam satu produk. Melalui pemanfaatan bahan baku, baik lokal maupun produk ini mampu menghasilkan pangan fungsional yang tinggi serat, bebas gluten, dan aman dikonsumsi oleh berbagai kalangan, khususnya balita dan keluarga. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, Coco Flour ini juga berkontribusi dalam mengurangi limbah agroindustri, meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat dan UMKM lokal. Dengan potensi pasar yang besar, keunggulan produk yang kompetitif, serta strategi pemasaran yang terarah, kami optimis Coco Flour dapat berkembang menjadi usaha pangan sehat yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, maupun perekonomian lokal dan kelestarian lingkungan. Baiklah, demikian itu saja hasil presentasi dari tim Coco Flour. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.